لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-171, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah perjanjian dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sumpah perjanjian itu surah Al-A'raf ayat yang ke-171. Sumpah sakti atau sumpah sakral tersebut, alastu bi rabbikum. Ini kalimat yang barangkali cukup populer dalam pendengaran kita. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini adalah Rabbmu, kepada seluruh calon anak manusia yang akan muncul, yang akan lahir ke muka bumi ini. Tapi ada ayat di penghujung itu Bapak Ibu sekalian yang juga mesti menjadi perhatian kita semua. Bunyinya adalah antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sebelum kita muncul ke dunia, Allah telah mengingatkan kita, bagi mereka yang dengan takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai hidup, sampai menikmati kehidupan, sampai di batas manusia yang mukallaf, di atas daripada itu, sehingga mereka diberikan kewajiban, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Rabbmu? Maka kemudian di penghujung ayat tersebut dijelaskan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti di hari kiamat, jadi ada dua fase. Sebelum kita lahir diingatkan, setelah kita tiada pun kita diingatkan kembali. Sebelum kita muncul ke dunia, kita diingatkan tentang bagaimana kita mempersaksikan semuanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, adalah Rabb kita. Dan itu kita belum lahir ke dunia. Setelah kita lahir, kita ketahui rupanya perjanjian suci itu ada dalam surah yang kita bahas pada malam hari ini. Dan sesudah dunia ini kita lewati, setelah dunia ini kita lalui, maka kita pun kembali diingatkan supaya nanti pada hari kiamat kamu tidak mempunyai alasan, kamu tidak mengemukakan kepada Allah berbagai macam hal yang membuat kamu lalai daripada taat dan patuh kepadanya itu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti di akhirat, supaya nanti pada hari penghisapan, hari perhitungan amal perbuatan manusia itu, kamu tidak mengemukakan kepada Allah berbagai macam alasan ini dan itu. Supaya kamu tidak menyalahkan orang lain, supaya kamu tidak mencari kambing hitam, supaya kamu tidak mencari siapa saja yang layak kamu tuduh. Sementara kamu sudah diingatkan sebelum kamu lahir, dan setelah kamu lahir pun kamu juga sudah diingatkan tentang bagaimana semestinya kamu menjadi seorang hamba Allah. Bagaimana seharusnya kamu menjadi seorang pengikut Nabi, baik pada masa dahulu ataupun pada masa kita. Yang harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ada rentang waktu yang cukup panjang antara kehidupan kita berada dalam, antara kita masih berada dalam kandungan orang tua kita, kemudian kehidupan yang tidak ada batas nanti di akhirat,
Di antara kedua itu adalah kehidupan dunia yang pada hari ini kita lalui. Kita diingatkan supaya tidak lalai. Apa yang menyebabkan seseorang mungkin bisa dia lalai dari menjalani kewajiban sebagai seorang hamba? Apa yang menyebabkan seseorang barangkali bisa dia terperosok kepada berbagai macam perbuatan yang Allah murkai? Apa yang menyebabkan seseorang bisa terjatuh kepada berbagai macam jenis perbuatan dosa dan maksiat? Maka bisa saja dia menjatuhkan tuduhan itu kepada pihak-pihak yang ada di luar dirinya. Bisa saja dia menjatuhkan tuduhan itu kepada teman-teman dekatnya. Bisa saja dia jatuhkan tuduhan itu kepada pihak yang memang sudah berniat dan bersengaja untuk berusaha menyesatkan umat manusia. Siapa itu? Iblis. Siapa itu? Syaitan. Siapa itu? Syaitan dan kaki tangannya, syaitan dan para pengikutnya. Terhadap pihak yang sudah bersengaja berjanji, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia itu pun kita juga sudah diingatkan. Apa peringatannya? Peringatan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Ibrahim ayat yang ke-22. Dalam hal ini supaya kita tidak melemparkan tuduhan, supaya kita yang pada hari ini masih diberikan karunia umur, peluang dan kesempatan untuk mengevaluasi diri, untuk melakukan perbaikan, untuk memperbanyak berbagai macam ketaatan, investasi amal soleh, maka seluruh hal-hal yang kemudian akan bisa dijadikan alasan oleh manusia sudah Allah tutup. Di ayat surah Al-A'raf 171 ini, sebelum lahir kita diingatkan, dan sampai nanti di terminal akhir perjalanan seluruh umat manusia pun kita diingatkan di penghujung ayat itu, supaya nanti di akhirat, supaya nanti pada hari kiamat kamu tidak mengemukakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lalai untuk tetap setia bertuhankan kepada Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami lalai untuk tunduk dan patuh mengikuti petunjuk utusan-Mu ya Allah. Petunjuk utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus manusia-manusia terbaik di setiap zamannya, para nabi dan rasul, supaya tidak ada alasan yang dikemukakan itu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan seluruh peluang untuk bisa melakukan ketaatan kepada kita. Dan peluang-peluang untuk melakukan berbagai macam pembelaan diri itu ditutup. Ditutup dengan cara apa? Dengan cara kita sudah diingatkan sedini mungkin. Sejak dari awal kita semua sudah diingatkan, supaya nanti tidak ada orang yang mencari pihak yang dipersalahkan. Pada hari ini mungkin bisa saja orang yang tidak bersalah dituduh sebagai orang yang melakukan perbuatan salah. Orang yang baik bisa saja dimainkan dengan berbagai macam trik dan cara supaya terlihat, terkesan orang yang baik itu sebagai orang yang salah. Orang yang lurus, jujur dan polos bisa saja di framing. Ini bahasa media sosial, karena ada rekaman di Facebook atau apa ini. Bisa saja di framing sebagai orang yang membahayakan bagi negeri ini. Ada saja rekayasa, ada saja pola untuk menjadikan sesuatu yang baik itu tampak buruk, sesuatu yang baik itu tampak jahat, sesuatu yang baik itu tampak menakutkan di hadapan manusia. Ada saja cara, tetapi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengadili kita, sudah menghitung seluruh apa yang kita perbuat, maka berbagai macam alasan apapun yang dikemukakan pada saat itu sudah tidak bisa diterima, sampai kepada pihak yang dituduh sebagai penyebab terjadinya berbagai macam kerusakan di muka bumi. Iblis yang tadi kami sampaikan. Iblis pun sudah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita
bahwa dia akan menyampaikan sebuah pengakuan. Pengakuan itu adalah pengakuan di hadapan seluruh umat manusia bahwasanya innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ayat yang ke-22 dari surah Ibrahim tadi. Sesungguhnya tetapi pengakuan ini adalah pengakuan yang disampaikannya nanti ketika seluruh proses penghitungan terhadap apa yang kita perbuat sudah selesai. Ketika manusia akan dikirim menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga, atau mereka akan terparkir selama-lamanya dalam neraka, maka disampaikanlah oleh iblis ayat yang terdapat di surah Ibrahim ini. Para ulama menyebutkannya, mengistilahkannya dengan khutbah iblis. Iblis menyampaikan sebuah pengakuan di hadapan umat manusia. Dalam rangka apa? Pengakuan itu diberikan bahwasanya dia pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan manusia pada hari ini, karena disebabkan mengikuti apa yang disampaikannya. Bahwa dia pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan manusia dikarenakan mengikuti bisikan-bisikannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia pun tidak akan bertanggung jawab. Seperti yang dikemukakan pada awal tadi, pintu-pintu yang sekiranya manusia akan mengemukakan alasan supaya mereka bisa membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tertutup. Sampai kepada pintu, sampai kepada pihak yang menyebabkan mereka menjadi orang yang lalai itu pun, yaitu bisikan-bisikan iblis yang akan dijadikan alasan oleh manusia, yang menyebabkan dia tergelincir, yang menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melapor kepada Allah, ya Allah, ini adalah disebabkan saya mengikuti bisikan syaitan. Ya Allah, ini adalah karena pengaruh bisikan iblis. Ya Allah, ini adalah karena berbagai macam trik yang dilakukannya untuk menyesatkan manusia. Itu pun tidak akan diterima. Karena dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22 ini, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menegaskan kepada kita semua. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya, kata iblis, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepadamu dengan janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan saya pun memberikan janji kepadamu. Fa akhlaftukum, tetapi janji yang saya berikan itu, bisikan-bisikan yang saya sampaikan ke dalam fikiran otakmu itu, apa saja yang saya sampaikan, fa akhlaftukum, kemudian seluruhnya tidak saya penuhi, seluruhnya saya selisihi, seluruhnya tidak saya berikan bukti apapun terhadap bisikan-bisikan yang saya sampaikan itu. Dia yakin janji Allah adalah janji yang benar. Dia pun paham bahwasanya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang mesti dan harus untuk diikuti. Berkebalikan, Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang kita rasakan, berkebalikan dengan apa yang kita lihat, berkebalikan dengan apa yang kita temui. Contohnya ketika berkumandang azan subuh, ini yang cukup berat dalam 24 jam dari perjalanan hidup yang kita lalui. Ketika berkumandang azan subuh itu, ada saja bisikan-bisikan yang muncul dalam fikiran kita. Apakah dia akan menyampaikan baru azan pertama ketika di suatu masjid ada azan pertama dan azan yang kedua, atau baru gharim menghidupkan mik membacakan ayat-ayat Al-Quran, atau dia bisikkan ke dalam fikiran kita yang sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar suara dari masjid itu baru azan, baru permulaan azan, baru selesai azan.
baru mau qomat. Kalau itu kita ikuti, maka bisa jadi kita mungkin pernah mengalaminya, akan bablas tidurnya itu, akan tertidur nyenyak dan kemudian bangun sudah bisa jadi kesiangan. Bangunnya mungkin bisa jadi ketika sholat sudah selesai. Dan contoh-contoh yang demikian barangkali pernah kita alami. Dia berjanji, dia membisik-bisikkan sesuatu kepada kita, tetapi apa yang dibisikkannya itu tidak sedikit pun dipenuhinya. Atau betapa Bapak Ibu sekalian kecewanya sekelompok orang. Ini digambarkan secara sederhana yang lebih dekat dengan keseharian kehidupan kita. Betapa kecewanya seseorang atau sekelompok orang ketika ada calon legislatif misalnya menyampaikan janji ini dan itu kepada konstituen, orang yang akan diharapkan suaranya dari mereka. Atau siapapun dia yang mengharapkan suara dalam suatu pemilihan, kemudian janji ini dan itu yang disampaikannya, setelah dia terpilih akhirnya duduk di kursi yang diinginkannya, tetapi sedikit pun janji itu tidak dipenuhinya. Sedikit pun berbagai macam hal yang disampaikan dari program-program kampanye tersebut tidak dilakukannya. Barangkali kita akan kecewa ketika mendapati hal yang demikian ada di sekitar kita. Barangkali kita akan kecewa ketika mendapati seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang dahulunya kita pilih. Barangkali kita akan kecewa luar biasa kalau sebelumnya kita adalah, mohon maaf, mungkin pernah menjadi tim suksesnya, tiba-tiba berbalik arah dan lupa dengan janji-janjinya. Itu baru janji manusia. Itu baru janji orang per orang. Itu baru janji seorang pemimpin, seorang anggota legislatif. Tapi bagaimana kemudian dengan janji yang kita termakan oleh berbagai macam bujuk rayu iblis tadi, kemudian baru kita sadari janjinya itu tidak dipenuhinya ketika kita sudah menjadi penduduk negeri akhirat. Hari ini mungkin kita dibohongi, 5 tahun yang akan datang tidak akan kita pilih lagi orang yang bersangkutan. Dibohongi lagi, tidak akan kita pilih lagi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk memilih. Kita akan kampanyekan orang ini tidak baik dan segala macamnya. Tapi bagaimana rasanya ketika kesadaran itu sudah muncul pada saat seseorang, pada saat kita sudah menjadi penduduk negeri akhirat dan baru sadar akan pengakuan iblis tadi. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya memang dahulu, katanya, kata iblis itu, berjanji kepadamu. Saya dahulu memang membisikkan berbagai macam hal yang indah dalam benak fikiranmu itu. Saya dahulu memang menghiasi. Ini salah satu trik yang dilakukannya, dijelaskan pada ayat yang lain. Menghiasi perbuatan dosa dan maksiat itu dengan sesuatu yang indah. La uzayyinanna lahum. Saya akan menjadikan indah perbuatan dosa dan maksiat dalam pandangan banyak orang. Saya memang dahulu melakukan hal yang demikian. Tetapi pada hari ini, dalam khutbahnya itu, dalam pengakuan terbukanya di seluruh atau di hadapan seluruh umat manusia, fa akhlaftukum, janji itu sedikit pun tidak akan saya penuhi. Betapa kecewanya orang yang dahulu menjadi pengikutnya. Betapa kecewanya orang yang dahulu termakan bujuk rayu iblis tersebut. Bagaimana menyesalnya orang yang dahulu hidupnya bergumul dengan berbagai macam perbuatan yang dimurkai Allah. Baru mengetahui, baru sadar ketika sudah menjadi penduduk negeri akhirat. Hari ini dalam Al-Quran, ketika kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bocorannya kepada kita. Supaya apa? Supaya nanti di negeri akhirat itu, supaya nanti ketika kita sudah sampai di negeri yang abadi tersebut,
tidak ada lagi berbagai macam alasan yang kita kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah disampaikan bocorannya pada hari ini. Kalau bocoran soal bagi anak-anak kita yang dalam masa pendidikan di sekolah, itu terlarang Bapak Ibu sekalian. Diberikan bocoran soal itu sebagai tindakan yang curang dari bisa jadi orang yang membocorkannya. Tetapi bocoran peristiwa akhirat wajib perlu kita ketahui supaya nanti kita tidak menyesal. Bocoran rahasia iblis mesti dan wajib pula kita sadari bahwasanya inilah bentuk dari bagaimana trik dia untuk menipu, menyesatkan manusia. Tetapi pada akhirnya apa yang disampaikannya tersebut tidak akan pernah dibuktikannya. Apa yang disampaikannya itu tidak pernah dijalaninya. Apa yang disampaikannya itu tidak terbukti dan tidak teruji. Kalau janji kampanye itu adalah bisa jadi terbukti dan teruji, berpengalaman. Kalau iblis hanya pada satu sisi saja, dia sangat berpengalaman. Terbukti dan teruji, janjinya sama sekali tidak terbukti dan tidak bisa diuji. Karena dia akan menyelisihi, dia akan tidak memberikan apapun bagi keselamatan hidup kita kecuali hanya kerugian semata. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berikutnya adalah wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sesungguhnya saya ini, kata iblis, sedikit pun tidak mempunyai kekuasaan terhadap dirimu. Dia makhluk terkutuk yang meminta janji tangguh kepada Allah sampai hari kiamat untuk menyesatkan umat manusia, sedikit pun tidak mempunyai kekuasaan terhadap diri kita ini. Itu pengakuannya. Bagi mereka yang tidak mengkaji Al-Quran, maka pengakuan ini, bocoran ini tidak akan mereka dapatkan di kitab manapun. Tetapi ketika mengkaji Al-Quran, bocoran itu kita peroleh supaya nanti di akhirat kita tidak menjadi orang yang menyesal, supaya nanti di akhirat kita tidak menjadi dengan sebutan di surah Al-A'raf tadi sebagai orang-orang yang lalai terhadap apa yang dahulu Allah sampaikan melalui para utusannya, para nabi dan rasul, atau yang apa yang Allah telah sebutkan di kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Apa yang disampaikan disebutkan dalam Al-Quran ini. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Saya sedikit pun terhadap dirimu itu, wahai seluruh umat manusia, tidak berkuasa. Tetapi kenapa atau bahkan kita pernah menemukan ada orang yang disebut dengan istilah kesetanan. Kesetanan. Tapi kalimat lawan setan itu bisa jadi malaikat. Tidak ada menyebutnya kemalaikatan atau kenabian. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Ada orang yang melakukan tindakan yang Allah larang. Ada orang yang secara tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan yang Allah murkai, tindakan-tindakan di luar batas. Maka ada saja kalimat yang muncul, salah satunya adalah orang itu kesetanan. Kenapa? Karena tindakan perilakunya itu adalah perilaku yang di luar batas. Artinya bisa jadi orang tersebut ketika melakukan tindakan itu dikendalikan sepenuhnya diri orang itu oleh syaitan. Dikendalikan dirinya itu oleh iblis. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Padahal dalam pengakuannya sedikit pun saya ini tidak berkuasa terhadap dirimu. Disitulah manusia, orang-orang yang tidak memahami bagaimana perjalanan hidup yang semestinya yang harus mereka lalui, akhirnya terjebak, akhirnya terperangkap, akhirnya tertipu, akhirnya menjadi bahagian dari pengikut iblis tadi. Sementara dia sedikit pun tidak berkuasa terhadap diri kita. Artinya kita berkuasa untuk menjadikan diri kita ini apa.
Kita berkuasa untuk menjadikan diri kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang taat atau malah sebaliknya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Di surah Al-Kahfi, siapa yang ingin menjadi orang beriman, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka. Begitupun sebaliknya menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang yang ingkar. Pilihan itu ada di hadapan kita. Pilihan tersebut adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang menjadi pilihannya itu, kemudian yang menjadi hal yang perlu dipahaminya adalah setiap apa yang dilakukan ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang akan dipikulnya. Tetapi ketika menjadikan iblis setan sebagai tertuduh terhadap berbagai macam perbuatan jahat dan dosa, maka nanti di akhirat dia akan melakukan pembelaan diri. Pembelaan dirinya itulah yang disebutkan pada surah ini, bahagian yang kedua, wa ma kana liya alaikum min sultan. Sedikit pun saya tidak berkuasa terhadap dirimu, illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali, ini ada pengecualiannya Bapak Ibu sekalian. Kecuali saya hanya sekedar mengajak. Kecuali saya hanya sekedar menghimbau. Kecuali saya katanya hanya sekedar mengiming-imingi. Kecuali saya hanya sekedar berkampanye, tanda petik, berkampanye untuk supaya kamu itu berbondong-bondong melakukan berbagai macam hal yang Allah larang. Kecuali hanya sekedar itu saja, anda autukum, saya hanya sekedar menghimbau, saya hanya sekedar menyeru kepadamu. Fastajabtum li, tapi kenapa kamu ikuti seruan-seruan saya itu? Tapi kenapa bisikan-bisikan itu kamu terjemahkan menjadi tingkah laku dan perbuatanmu? Tapi kenapa apa yang saya munculkan dalam pikiran itu, dalam pikiran kamu itu, kamu jadikan perilaku akhlak keseharianmu? Wa ma kana liya alaikum min sultan. Sedikit pun iblis tidak berkuasa terhadap diri kita. Sedikit pun dia tidak bisa menguasai diri kita ini. Artinya dia sesungguhnya juga takut untuk menguasai diri kita. Dia sesungguhnya juga tidak yakin untuk menjadikan diri kita ini sebagai pengikutnya. Bagi mereka yang sadar, bagi mereka yang paham tentang trik, tentang berbagai macam pola dia dalam menyesatkan manusia. Tentang ayat yang kita bahas ini adalah sebuah bocoran rahasia. Artinya ini pelaku kejahatan, seorang yang melakukan kejahatan, kemudian pelaku kejahatan itu diungkapkan rahasia kelemahannya di hadapan kita. Pelaku berbagai macam tindakan kriminal, kemudian berbagai macam trik dia melakukan tindakan kriminal tersebut, disampaikannya di hadapan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan berbagai macam cara yang dilakukan iblis untuk menyesatkan manusia itu, disampaikan dalam Al-Quran, disampaikan di hadapan kita pada malam hari ini. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali saya hanya sekedar mengajak, menghimbau, tetapi kemudian kenapa kamu mau menjadi pengikut saya? Ada orang yang menjadi pengikut iblis itu tanpa sadar, dan ada pula yang mengikutinya dengan penuh kesadaran. Tanpa sadar mungkin karena ilmu yang tidak mereka punyai. Jarang duduk di majelis ilmu seperti ini. Jarang datang ke masjid untuk sujud, rukuk, menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan solat. Jarang membaca, sedikit mengaji, sehingga mereka tidak mempunyai ilmu untuk mengetahui berbagai macam rencana, cara iblis dalam menyesatkan manusia. Tetapi ada pula yang mereka dengan sadar mengetahui iblis adalah musuh kita, syaitan adalah musuh kita,
Tetapi ada kesalahan lain. Sadar sebenarnya Bapak Ibu sekalian, syaitan adalah musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, disebutkan dalam beberapa ayat, musuh yang sangat nyata. Tetapi tidak menganggapnya sebagai musuh. Jadi mengetahui syaitan dan iblis itu adalah musuh, tapi tidak menjadikannya sebagai musuh. Mengetahuinya adalah sekadar informasi lewat begitu saja. Iblis adalah musuh kita, syaitan adalah musuh kita. Orang-orang yang memusuhi umat Islam itu adalah musuh-musuh juga, bagian dari musuh kita. Tetapi tidak menganggap musuh itu adalah sebagai musuh. Lupa bahwasanya musuh itu adalah musuh kita. Hanya sekedar informasi yang sampai ke dalam kepalanya, hanya sekedar mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca itu ketika akan membaca ayat-ayat Al-Quran. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Memahami hal yang demikian. Tapi ada masanya, ada saatnya tidak menganggap dia itu sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwa. Dijelaskan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah, anggaplah dia itu adalah betul-betul sebagai musuhmu. Jadi tidak hanya sekedar informasi yang lewat ke dalam kepala kita, tidak hanya sekedar informasi yang sampai masuk ke dalam telinga kanan dan kiri kita, tapi betul-betul menjadikan dia itu adalah musuh. Sehingga ketika kita memahami sedang berhadapan dengan musuh, Bapak Ibu, orang itu akan siap siaga. Bapak Ibu bayangkan, di depan ada musuh yang akan menyerang, menghancurkan, merobohkan negeri kita ini dahulu pada zaman penjajahan Belanda, dahulu pada zaman penjajahan Jepang, dan banyak penjajah lain, Portugis, yang juga pernah datang ke negeri ini. Ketika musuh itu mereka sadari ada di seberang kampung sana, ada tidak beberapa jauh jaraknya dari mereka, maka penduduk setempat itu akan siap siaga, bahkan ronda siang dan malam, supaya kampungnya tidak jebol, supaya negerinya tidak takluk oleh musuh yang akan datang menjajahnya. Ini sekarang penjajahan sudah selesai di negeri kita ini. Iblis yang menggoda manusia siang dan malam, apakah kesiapsiagaan kita itu seperti kita mengetahui ada musuh yang akan menghancurkan negeri kita? Apakah kesiapsiagaan kita menghadapi berbagai macam trik, langkah yang akan dilakukan iblis untuk menyesatkan manusia itu? Apakah kesiapsiagaan kita itu seperti ketika menghadapi musuh yang nampak di hadapan kita membawa senjata otomatis, membawa kendaraan-kendaraan berat, membawa berbagai macam alat tempur, dan juga alat tempur dari udara. Betapa dalam suatu peperangan kita lihat itu penduduknya siap siaga, atau mereka berusaha untuk menyelamatkan diri di benteng-benteng yang sekiranya itu tidak bisa atau sulit untuk ditembus oleh musuh, berlindung di bawah tanah. Dalam film-film perjuangan kita lihat itu ada lubang-lubang di bawah tanah yang dibuat sebagai kamuflase bahwasanya tidak ada penduduk di negeri tersebut, atau lari ke perbukitan, bersembunyi di kaki-kaki gunung sebagai benteng mereka, atau di gua yang ada di gunung-gunung tersebut. Demikian manusia ketika melihat musuhnya secara kasat mata tampak di hadapannya. Kesiapsiagaan kita terhadap berbagai macam langkah, cara, dan hal-hal yang akan bisa merobohkan keimanan kita yang dilakukan oleh iblis tadi, seharusnya lebih daripada itu yang kita lakukan. Karena yang ditembusnya, karena yang akan menjadi sasarannya adalah masing-masing diri kita ini. Kalau musuh yang melakukan penjajahan ke suatu negeri, ketika dia memuntahkan peluru yang dia punya, ketika dia menembakkan senjata-senjata berat yang mereka pakai, baik melalui darat ataupun udara, itu bisa jadi tembakannya Bapak Ibu meleset. Kita bisa menghindar, bersembunyi. Tapi kalau bisikan-bisikan iblis itu langsung menembus ke dalam fikiran diri kita ini, tidak meleset dia. Dia hanya tidak bisa mengenai dalam hitungan catatan malaikat itu,
tidak bisa mengenai kepada orang-orang yang disebut dengan rufi al-qalam. Itu yang tidak terkena catatan Allah, catatan malaikat terhadap bisikan-bisikan iblis. Anak kecil sampai dia usia mukallaf, kemudian orang yang tidak waras sampai kembali akalnya sehat, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Itu tidak dalam hitungan catatan malaikat terhadap perbuatan dosa atau perbuatan jahat yang mereka lakukan. Belum, tidak dihitung, tidak masuk dalam hitungan catatan malaikat. Rufi al-qalam, diangkat pena, tidak dicatat apa yang dilakukan oleh anak kecil sampai mereka usia akhil balik. Tidak dicatat oleh malaikat perbuatan orang-orang yang gila, dan tidak masuk dalam catatan malaikat ketika orang tidur melakukan tindak kejahatan. Tidur memukul kawannya, itu tak bisa dilaporkan ke polisi karena melakukan penganiayaan walaupun ada bekasnya, karena pukulannya barangkali kuat, atau melakukan dengan ada benda-benda tumpul walaupun ada bekasnya. Tapi itu dalam agama kita tidak bisa dibawa ke pengadilan karena itu di luar kesadaran orang yang bersangkutan. Terhadap di luar hal yang tiga itu, maka bisikan-bisikan iblis tadi itu langsung menembus kepada diri kita masing-masing. Ketika seseorang melakukan apa yang dibisikkannya itu, maka dicatatlah sebagai suatu perbuatan dosa, sebagai perbuatan maksiat. Kesiapsiagaan kita yang kami gambarkan tadi, apakah seperti orang yang sedang menghadapi perang, ada musuh di hadapannya, atau biasa-biasa saja? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Inilah yang harusnya menjadi evaluasi bagi masing-masing diri kita. Musuh yang kelihatan sedemikian siap-siaganya, suatu negeri, suatu penduduk menghadapi musuh yang akan menyerang mereka. Apapun akan mereka lakukan untuk mempertahankan negerinya, apapun yang mereka lakukan, apapun akan mereka lakukan untuk menyelamatkan negerinya supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Tentunya apapun akan kita lakukan supaya tidak jatuh ke tangan iblis. Apapun akan kita lakukan secara mati-matian supaya diri kita ini tidak jatuh ke dalam berbagai macam hal-hal yang menyebabkan kita sebagai orang yang dicatat sebagai pengikutnya. Maka di sini diingatkan kita, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Sedikit pun dia tidak berkuasa terhadap diri kita. Jadi sekarang sudah kita harus memutus ketakutan terhadap iblis tersebut. Harus kita putus berbagai macam hal yang membuat kita seakan-akan bersahabat, bersekutu dengannya. Karena sesungguhnya dia tidak berkuasa terhadap diri kita. Kecuali kemudian orang itu fastajabtum li, kecuali kamu mau mengikuti, mau menuruti apa-apa yang saya bisikkan kepada dirimu itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka pada hari ini, katanya di hadapan seluruh umat manusia itu, janganlah kamu mencaci maki diri saya. Maka pada hari ini, janganlah kamu menjadikan saya sebagai pihak tertuduh. Maka pada hari ini, janganlah kamu menjadikan saya sebagai kambing hitam terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dahulu kamu lakukan di dunia. Pada saat itu, artinya dia sedang melakukan pembelaan diri di hadapan umat manusia. Sementara kita, bagaimana lagi akan melakukan pembelaan diri? Peluang untuk melakukan perbaikan sudah tertutup. Kesempatan untuk melakukan amal soleh sudah tidak ada. Dia melakukan pembelaan diri di hadapan umat manusia karena sadar dahulunya memang dia membangkang kepada Allah. Dahulunya dia dengan penuh kesadaran berjanji, bermohon kepada Allah untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Dengan sadar dilakukannya itu. Dengan sungguh-sungguh, siang dan malam, tanpa mengenal kata istirahat.
Imam Hasan al-Basri itu pernah ditanya, apakah syaitan atau iblis itu pernah tidur? Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Kalau syaitan atau iblis itu pernah tidur, tentunya kita bisa beristirahat dari godaannya. Kalau dia bisa tidur, iblis, syaitan itu, kalau dia beristirahat, tentunya umat manusia bisa aman dari berbagai macam bisikan dan godaannya. Kenyataannya bagaimana? Siang dan malam dia menggoda manusia. Dari belakang, depan, kiri dan kanan, atas dan bawah. Seluruh penjuru mata angin digunakan untuk menyesatkan umat manusia. Kalau dia tidur, tentunya kita bisa beristirahat dari berbagai macam godaannya. Tetapi tidak demikian. Kita diminta untuk senantiasa siap siaga seperti prajurit yang sedang menghadapi musuh. Itulah gambaran yang harusnya kita menjalani kehidupan ini supaya tidak jebol gawang kita, supaya tidak jebol diri kita ini dari berbagai macam serangan-serangan tersebut. Hari ini fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kamu mencaci maki saya. Janganlah kamu menjadikan saya sebagai tertuduh kambing hitam terhadap perbuatan dosa dan maksiat itu. Walumu anfusakum. Ini pengakuan yang sangat menyakitkan. Ini pengakuan yang sangat tajam, menghunjam ke dalam diri manusia pada saat itu. Karena yang disampaikannya adalah, caci makilah dirimu. Janganlah kamu menuduh saya, tapi tuduhlah dirimu itu. Janganlah kamu menjadikan saya sebagai kambing hitam, pihak bersalah. Tetapi, walumu anfusakum, caci makilah dirimu. Kenapa dahulu kamu dengan mudahnya mau mengikuti saya? Kenapa kamu dengan mudahnya tidak percaya dengan janji-janji Allah? Kenapa kamu tidak memenuhi seruan Nabi SAW? Kenapa kamu tidak memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara kamu terhadap diri saya, fastajabtum li, bahagian yang sebelumnya tadi, kamu dengan mudah saja mengikuti bisikan-bisikan saya. Terhadap ajakan Allah, terhadap perintah Rasul SAW tidak kamu lakukan. Tetapi terhadap bisikan-bisikan yang saya sampaikan, fastajabtum li, kamu ikuti. Maka kemudian yang disampaikan di hadapan manusia itu adalah walumu anfusakum, caci makilah kebodohan dirimu itu, proteslah terhadap dirimu itu. Ini juga yang dalam bahagian ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, pada saat kaki tangan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dahulu pernah kita perbuat. Ini juga yang disebutkan pada bahagian ayat yang lain, ketika waqalu li juludihim, manusia berkata kepada kulitnya, kenapa kamu bersaksi terhadap diri kita pada hari ini? Qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Maka kulit tadi menjawab, kami memberikan kesaksian pada hari ini, Allah izinkan kami untuk berbicara. Sebagaimana juga Allah bisa menjadikan pada hari ini, sebagaimana juga Allah bisa menjadikan segala sesuatu itu berbicara, memberikan kesaksian. Anggota tubuh kita bersaksi. Kulit kita juga disebutkan dalam salah satu ayat bersaksi terhadap diri kita. Maka ketika orang nanti menjadikan iblis sebagai pihak yang bersalah, maka dia pun akan bersaksi di hadapan Allah, bukan saya yang harusnya dituduh, bukan saya yang harusnya menjadi kambing hitam, tetapi tuduhlah, proteslah kepada walumu anfusakum, kepada dirimu itu. Ini betapa menyakitkan bagi orang yang dahulu menjadi pengikutnya. Belum sempat bertaubat, belum sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ajal sudah menjemput. Betapa mereka mengalami kerugian ketika menghadapi semacam konferensi pers. Ini kalau dalam media massa itu pengakuan terbuka iblis di hadapan umat manusia pada saat itu. Selanjutnya adalah ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Sedikit pun saya tidak bisa menolongmu pada hari ini, sebagaimana juga kamu tak akan bisa membantu saya. Sedikit pun saya tidak akan bisa meringankan beban
akibat apa yang akan kamu terima disebabkan kamu mengikuti saya itu, sebagaimana juga kamu tidak akan bisa memberikan sedikit pun pertolongan kepada diri saya. Masing-masing kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Bagian terakhir yang disampaikannya adalah, sesungguhnya saya juga tidak setuju. Sesungguhnya saya juga tidak suka. Sesungguhnya saya juga tidak menerima perbuatan-perbuatan syirik yang kamu lakukan dahulu ketika di dunia. Bukankah makna perbuatan syirik itu adalah salah satunya minta tolong kepada makhluk gaib, minta tolong kepada jin, minta tolong kepada syaitan, yang menyebabkan manusia akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disampaikannya adalah, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Saya juga tidak menyetujui, saya juga mengingkari perbuatan syirik yang dahulu pernah kamu lakukan. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang apa yang kita lihat barangkali, apa yang kita temukan. Perbuatan syirik dilakukan disebabkan manusia minta tolong kepada mereka. Perbuatan syirik dilakukan melalui perantara orang-orang yang bisa berhubungan dengan mereka, orang-orang pintar, orang-orang paranormal. Tetapi pada hakikatnya, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Saya juga tidak terima terhadap perbuatan syirik yang kamu dahulu lakukan ketika di dunia. Semoga Bapak Ibu sekalian, beberapa penjelasan ini, beberapa pengakuan ini memberikan kesadaran yang penuh kepada kita semua, supaya nanti kita tidak menjadi orang yang lalai terhadap peringatan-peringatan Allah yang disampaikan melalui Nabi SAW, atau apa yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW.